Benyamin, dididik di bawah didikan Gamaliel, orang Israel sejati tapi punya kewarganegaraan Romawi. Jadi dia sebenarnya orang elit sebenarnya, orang elit dalam politik, dia elit dalam hukum agama, dia elit di dalam kebangsaan. Mungkin dia orang yang kecil karena apa, dia dari suku Benyamin, suku paling kecil di Israel. Dari 12 suku, Benyamin itu yang paling bungsu. Jadi dianggap tidak penting, tapi jabatan Paulus ini orangnya penting loh. Tapi dia dirubah Tuhan ya, anggota Sanhedrin, Mahkamah Agung lah kalau sekarang ya, Mahkamah Agama. Nah, tapi dia dirubah Tuhan dari orang yang dulunya penganiaya jemaat, bahkan dia menyaksikan Stefanus dibunuh. Dia orang yang tampil paling depan istilahnya, Stefanus itu dibunuh seperti itu. Tetapi akhirnya karena mukjizat Tuhan dia ditangkap menjadi penjala manusia. Tadinya dia pembunuh manusia, dia menjadi penjala manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tahun 2025 ini pasti Bapak Ibu punya kesaksian yang merubah hidup Bapak Ibu. Ya. Bagaimana mukjizat Tuhan itu mengubah kita menjadi semakin lebih dekat. Waktu tadi saya di rumah, saya merenungkan seperti ini Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu buat apa loh? Ikut Tuhan itu kalau yang dicari sukses, damai sejahtera, sehat, makmur, kaya raya, tidak butuh Tuhan sebenarnya. Punya duit sudah bisa, gitu. Pengen sehat, punya duit, beli vitamin banyak, sehat. Orang kalau sudah dompetnya penuh Bapak Ibu, rasanya ayem gitu. Damai sejahtera loh. Ya dibeli ya. Soalnya gitu. Kalau sudah dompetnya penuh, rekening penuh itu kayaknya tidak butuh Tuhan. Saya pikir kalau itu Tuhan itu fungsinya apa toh? Saya mikir-mikir seperti itu. Ternyata ya semuanya itu yang kita miliki karena duit itu. Sumber kekuatan. Mungkin Bu Windy bilang sumber kekuatan. Ternyata Tuhan itu adalah sumber dari semuanya itu. Ya punya duit, tapi kalau Tuhan pengen kita sakit ya seperti apa ya? Saya kemarin Oktober itu kayak sakit itu, rasanya. Saya ini berat Bapak Ibu kalau sudah sakit agak sulit makan. Istri saya sampai nekat, tak suapin. Paling 3 sendok, itu pun cuma nasi aja yang bisa masuk. Tapi rasa-rasanya gimana ya? Kalau kita sudah dalam keadaan sakit itu semua merasa tidak enak. Makan seenak apapun, rasanya juga tidak bisa masuk. Mungkin kita punya uang, tapi apa kita bisa membeli sukacita? Banyak orang-orang kaya itu ternyata dia juga tidak. Saya pikir orang dulu gini, kalau orang kaya itu pasti tidak mikir apa-apa. Langsung duit ada, mau apa-apa ada, mau jalan-jalan bisa. Ternyata juga mikir bagaimana mengamankan asetnya, bagaimana mengembangkan asetnya supaya bisa lebih lagi. Coba kita lihat pemimpin-pemimpin kita itu, kayanya seperti apa? Sangat kaya sekali. Kalau ada orang bilang orang kaya di Indonesia ini si A, si B. Pemimpin-pemimpin bangsa kita, pemimpin Indonesia itu aslinya lebih kaya. Karena orang yang berkuasa itu dia punya aset yang dia ngerti. Ya, anggap aja pejabat lokal. Mungkin dia ada tanah ini kosong, mungkin seperti itu. Dikapling, dijual. Dia tanpa keluar modal sedikit pun. Mungkin ada tanah ini mau dijadikan ruko atau apa, dia sudah tahu seperti ini, dia beli duluan, mungkin seperti dijual, dibeli murah, dijual dengan harga yang lebih mahal, untungnya banyak. Tetapi kadang-kadang orang yang punya banyak uang juga hidupnya tidak sejahtera ternyata. Pasti. Nah, ternyata disitulah fungsi Tuhan seperti itu, sumber kedamaian, sumber kemakmuran, mungkin seperti itu ya, sumber kemakmuran, kesehatan, damai sejahtera. Kesehatan itu ternyata hanya ada di dalam Tuhan, hanya ada di dalam Allah, dalam Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya Paulus bilang seperti ini, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dia meninggalkan semuanya. Anggota Sanhedrin, misalnya seperti mungkin sekarang anggota Mahkamah Agung ya Bapak Ibu, penasihat presiden, seperti itulah Paulus ini. Dia suku
dia dari bangsa Romawi, dia punya warga negara Romawi. Zaman Belanda itu kalau dia orang Belanda, dia punya status yang lebih tinggi dibanding orang-orang pribumi. Ya. Si Paulus ini seperti itu, dia punya status yang lebih tinggi dibanding orang Israel kebanyakan. Tapi dia menganggap itu semua tidak ada artinya. Orang pinter, Paulus siapa sih yang tidak mau mengakui kalau Paulus itu orangnya pinter? Tetapi dia itu melupakan, semuanya ditinggalkan demi apa? Demi mendapatkan panggilan surgawi, memperoleh hadiah panggilan surgawi dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Allah kita. Itu Paulus. Nah, apalagi saya dan Bapak Ibu dan Saudara. Saya ini apa tuh? Bapak Ibu dan Saudara sekalian ini apa? Apakah kita anggota majelis agama, Mahkamah Agung, MPR, DPR? Bukan, orang biasa kita ini. Dan tentunya kita harus lebih rela untuk meninggalkan segala sesuatu yang di belakang untuk Yesus. Hanya untuk Yesus. Masa depan kita itu harus kita arahkan kepada Yesus. Saya